Selamat sore, apa kabar? Senang ketemu lagi dengan What Wi-Fi Indonesia. Nah, kali ini What Wi-Fi punya rencana baru nih. Kita akan menggelar katakanlah acara yang dinamakan podcast ya. Kita akan ketemu dengan beberapa insan audio atau video dari Indonesia, dan kita akan ngobrol banyak tentang mungkin 1-2 bidang tertentu yang kami yakin menarik untuk Anda ketahui juga. Nah, di audio ada salah satu bidang yang menarik yang mungkin bagi Anda pehobi audio tidak terlalu melihat ya, tapi sebetulnya penting, yaitu tentang pengukuran. Nah, punya ide untuk kita mengupas tentang pengukuran, saya mengajak Pak Daud. Halo Pak Daud. Halo. Pak Daud dari D Audio. Beliau adalah salah satu desainer speaker dan amplifier juga ya. Ya. Nah, saya ngajak Pak Daud nih untuk berbagi ilmu yang mungkin beliau memang lakukan sehari-hari untuk memproduksi produk-produknya. Kita akan bicara tentang pengukuran. Nah, mengenai pengukuran ini saya buat catatan ya, kecil ya sebetulnya ya. Saya mengenal mungkin satu istilah yang ujung-ujungnya lari ke spesifikasi produk, seperti sensitivitas misalnya kan. Saya ngelihat sesuatu, mungkin misalnya jika kita ada pertanyaan gitu ya, pernah ya mampir dalam benak saya, jika kita punya di sistem kita punya sebuah ampli ya, katakanlah 10 watt dengan sistem kita dan dia running well, dan suatu kali kita pengen coba ganti ampli itu dengan yang wattnya besar, lebih besar ya, seperti katakanlah 100 atau 200 watt. Apakah akan menjamin bahwa sistem ini akan bermain lebih kencang, lebih dynamic? Apakah demikian? Saya cari-cari, ternyata belum tentu. Karena apa? Karena kita perlu melihat bagaimana sensitivitas dari speaker itu sendiri yang didrive oleh amplifier tadi. Nah, ketemulah istilah sensitivitas. Dia adalah kita pakai sensitivitas ini, kalau mohon koreksi Pak ya kalau salah. Santai aja Pak. Ya, santai. Ini sensitivitas ini mengindikasikan seberapa besar power yang mendrive speaker itu dapat dikonversi menjadi suara, dan seberapa besar juga yang akan terbuang dalam bentuk panas ya. Inilah lalu mengemuka istilah sensitivitas, juga lalu ada ukuran lain seperti kita sering menjumpai watt per channel ya, watt per channel. Dan inilah yang mungkin 2 hal yang menarik dari sisi pengukuran ini. Sensitivitas saya jumpai dalam catatan dari salah satu sumber mengatakan ini adalah keterangan tentang seberapa tinggi sebuah tekanan suara yang bisa dihasilkan sebuah speaker saat didrive oleh input power bernilai tertentu. Kita bisa ngelihat mungkin di spesifikasi kita bisa seperti mungkin tertulis seperti 95 dB SPL, 1 watt per meter ya. Ini artinya speaker akan menghasilkan sebuah SPL di 88 dB dengan input power 1 watt ketika diukur pada jarak 1 meter. Ya, tentu, dan ini ada orang bilang ya, setiap kenaikan 3 dB di level tekanan suara ini membutuhkan output power amp sebesar 2 kalinya. Ini salah satu sisi aja ya. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada suhunya. Termasuk juga kita nanti akan ngelihat bagaimana sih Pak Daud ini melakukan pengukuran. Ini ada contoh ampli yang mungkin secara pengukuran mungkin ya kita lihat aja nanti ya.
Oke, Pak Daud. Ya, selamat sore Pak Gatot. Kita ngobrol santai ini. Ya, boleh silakan. Mungkin ada tanggapan tadi tentang apa yang saya utarakan mungkin. Oke, jadi saya akan tambahkan yang dibilang sama Pak Gatot tadi itu benar. Benar, Jadi setiap naik 3 dB itu berarti powernya akan naik. Kita akan membutuhkan power 2 kali lipat. Ya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misalnya di speaker itu ada misalnya 90 dB. Ya kan? Nah, itu mereka ngukurnya gimana sih 90 dB itu? Ya kan? Desibel itu apa? Nah, mereka mengukur itu dari jarak 1 meter biasanya. Ya. Jadi speaker, lalu mikrofon kita taruh di 1 meter, ya kan? Nah, lalu kita ukur. Nah, artinya kalau 90 dB itu pada jarak 1 meter, itu pada 1 watt. Oh, 1 watt, ya. Ya, jadi pada 1 watt, kita kasih input dari amplifier 1 watt, ya kan? Cara ngasihnya gimana? Ada beberapa macam cara, ya kan? Bisa kita kasih input ini sebesar 2,8 volt kalau saya nggak salah ingat, ya kan? Nah, itu kita ukur RMS-nya di sini, kasih sinyal, bisa dari sinyal generator, bisa dari CD kalau ada CD yang 1 kHz, ya kan? Nah, begitu kita ukur, volumenya kita gedein sampai 2,84 volt, lah itu kira-kira pada 8 ohm itu 1 watt, ya kan? Ya. Lalu kita ukur pakai mikrofon, Ya. 90 dB atau enggak. Kalau kita 90 dB, ya berarti sensitivitas dari speaker tersebut adalah 90 dB. Ya. Oh gitu. Nah, kalau kita mau misalnya gimana supaya saya bisa dengar 100 dB misalnya gitu kan. Nah, kalau dari 90 mau naik 3 dB itu butuh 2 kali. Jadi butuh 2 watt. Tuh. Nah, itu naik 93. Ya. Kalau mau 96 berarti butuhnya 4 watt karena dari 2 kali 2 4. Gitu. Nah, kalau mau naik ke 99 itu butuh 8 watt. Ya. Jadi 2 pangkat N gitulah istilahnya. Ya. Gitu. Dan seterusnya. Ingat dulu waktu belajar matematika dua pakai. Ya, dia ngukur pakai tadi memakai mikrofon ya, berarti mikrofonnya harus akurat banget ya. Mikrofon sebetulnya semua mikrofon pengukuran itu sekarang itu cukup baik. Ya. Ya, jadi nggak usah tergantung dengan mikrofon yang mahal. Ya. Ya kan, misalnya kayak ECM 8000 itu udah cukup baik, dia bisa mengukur dari 20 sampai 20 kilo dan itu harganya juga nggak terlalu mahal ya, masih di bawah 1 juta ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah teknik untuk mengukurnya ini supaya bisa tepat. Itu tekniknya. Ya. Mungkin Pak, teknik mengukur ini ada yang bisa kita tambahkan ya, misalnya orang kadang-kadang bingung nih, ngukurnya di mana sih, di tweeternya atau di woofernya gitu. Kadang-kadang kalau saya mau ngukur ini nih, gitu, ngukurnya di mana, di sini atau di sini gitu kan. Ya. Karena ini akan berbeda gitu. Nah, kalau menurut saya yang ngukur yang bagus di tengah-tengah. Jadi kita line mikrofonnya di tengah-tengah sini, tarik garis 1 meter, kita kasih tripod, nah di situ kita ukur. Tuh. Iya, jadi benar-benar sesuai ini ya. Nah, ada lagi trik-triknya. Kalau kita punya woofer yang besar, ya kan, gimana cara ngukurnya nih? Misalnya nih, kita punya speaker yang besar seperti ini. Kita ngukurnya mau di mana gitu. Nah, kita cari tengah-tengah di sini. Oh. Nah, jaraknya berapa ini? Apakah 1 meter? Ya, secara normal pengukuran itu memang di 1 meter. Iya. Ya kan? Pabrik mengeluarkan ini diukur pada 1 meter, tapi jangan salah, ya kan? Ini kita ngukur speaker loh, bukan ngukur driver. Pabrik ngeluarin pada pengukuran driver. Jadi pabrik waktu ngukur driver ini itu masing-masing sendiri-sendiri pada jarak 1 meter. Tapi pada waktu kita ngukur speaker, kan kita ngukur satu kesatuan ini. Ya. Kita tidak mengukur ini sendiri kan. Nah, otomatis ya kan, kadang-kadang kalau woofernya terlalu besar, 1 meter itu kurang.
jarak 1 meter. Nah, berapa jarak yang ideal? Jarak yang ideal itu adalah 2,5 kali dari driver yang paling besar. Dari Driver yang paling besar, yang paling besar. Jadi ya, oke. Sebetulnya kan ada juga yang bilang begini, semakin dekat mikrofonnya, itu berarti efek dari ruangan itu semakin tidak ada. Betul, itu betul. Nah, kalau kita ngukur driver yang 6 inci atau yang misalnya 8 inci, ya kaliin aja 2,5. Jadi 6 dikali 2,5, ya kan? Jarak 15 inci itu udah cukup buat mengukur. Nggak usah sampai 1 meter. Untuk mengurangi efek dari ruangan. Ya. Kalau drivernya semakin besar, misalnya 15 inci, ya 15 dikali 1,5. Ya. Dikali 2,5. Iya. Jadi sekitar 45 inci. Ya. Jadi inget nih pada saat kemarin webinar tentang placing speaker, gimana kita duduk, ear levelnya tuh kalau nggak salah itu harus berada di between this juga ya. Ya, jadi ear level itu biasanya antara 110 cm sampai 125 atau 120. Jadi ear level yang dimaksud standar itu 120. Cuman itu kan mungkin standar bule ya. Jadi bule kalau duduk tinggi dari bawah sampai sini 120. Mungkin kalau Asia 110. Agak beda dikit. Beda dikit. Ya, kenapa kok kita ngukurnya gitu? Karena yang paling sensitif itu sebetulnya di Twitter. Karena Twitter ini adalah directional. Ya. Ya kan, jadi kita berusaha untuk mencari zero axis-nya yang di sini. Ya. Yang di Twitter. Ya. Kira-kira kayak gitu, Pak. Cakep ya. Pantas jadi dosen. Sayang belum ada sekolah audio. Kalau ada sekolah audio cocok kita undang jadi dosen. Ya, itu tadi kan speaker ya. Ya. Oh, oke. Nanti bicara tentang ampli. Tapi ada satu hal yang basic itu kan space. Ini kan pengukuran tuh terkait larinya nanti kita bisa lihat di spesifikasi yang tertera di manual ya. Ya. Nah, ini idealnya itu kan orang kalau beli alat tuh perlu baca manualnya kan. Sayang banyak orang malas tuh baca manual kan. Ini kan di situ ada beberapa spesifikasi yang tercantum ya. Nah, ini sebetulnya untuk apa sih? Kita melihat dahulu sebelum kita install gitu ya. Jadi gini, biasanya saya suka misalnya speaker tipe merek A gitu ya. Ya. Tapi begitu kita suka suaranya, kita lihat tuh speknya. Wah, cuman 86 dB nih. Ya. Ya kan? Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan dB, ya kan? Di sini udah ada kayak meterannya gitu, kayak misalnya 1 meter kita tahu lah segini gitu kan, setengah meter kira-kira segini, 20 cm kira-kira 1 jengkal. Nah, di otak kita udah tahu tuh 86 dB itu ntar suaranya kayak gimana gitu. Kalau di ampli kita butuhnya berapa watt, itu biasanya udah, kalau yang udah biasa main itu udah tahu. Nah, tapi kalau yang pemula kan bingung ya. 86 dB apaan ya? Ini ukuran apaan nih? Kalau 1 meter gue tinggal ngambil garisan, gue ukur 1 meter. 86 dB gue nggak ngerti nih. Nah, itu buat patokan. Biasanya itu kita denger musik itu sekitar kira-kira 95 sampai 100. Ya, itu buat patokan. Atau 90 tuh udah enak. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita punya 85 dB atau 86 dB, nah kita punya power cukup nggak? Hitungnya goblok-goblokan aja, setiap naik 3 dB dikaliin 2. Gitu. Oh, pentingnya tadi itu di situ ya, kita mengetahui kenaikan itu ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita cuma punya power 3 watt nih kayak gini nih. 3 watt ya jangan beli speaker yang 86, nggak bakal nyampe gitu ke zona nyaman kita denger. Ya paling nggak beli speaker yang di atas 92, 95, karena kan dia 1 watt dia bisa 95. Nah, jadi kalau kita mau denger 2 watt ya kan, ya jadi 98. Nah, itu kita udah bisa denger, udah oke gitu ya. Kalau 86 ya mungkin kita mesti beli amplifier yang sekitar 50 watt. Kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira kalau kita lihat
judulnya spesifikasi itu. Itu poin-poin apa yang sangat penting? Mungkin ada impedansi, sensitivitas, frekuensi respon dan lain-lain. Itu kalau dibahas satu-satu sih panjang Pak Gatot. Enggak. Mainly aja yang paling penting. Mungkin impedansi ya. Enggak Semuanya sih penting. Sama penting. Penting. Cuman yang mungkin kita lihat dari dB-nya dulu deh. dB aja ya. Ya, dari desibelnya dulu. Jadi kan itu kan speaker itu adalah satu-satunya alat yang mengkonversi dari sinyal elektronik menjadi sinyal analog. Ya kan, itu speaker, sinyal gerak. Nah, sinyal gerak dari membrannya ini ya dipancarkan lewat udara lalu diterima pressure-nya oleh kita punya telinga. Jadi semakin dia keras, ya kan, maka telinga kita juga akan berasanya semakin keras ini suaranya. Tuh. Nah, jadi itu sih mungkin kalau saya bilang ya, yang penting itu dB-nya dulu. Ya, itu kita di luar ngomong detail, ngomong akurat ya. Itu dulu deh. Tapi kalau suaranya speakernya bagus tapi dengarnya sayup-sayup kan dengerinnya juga nggak enak gitu kan. Jadi zona nyamannya dulu yang kita cari, ya kan. Lalu dari desibel dari speakernya kita sesuaikan dengan kita punya amplifier. Ya. Itu poinnya. Jadi kenyamanan dan keamanan. Ya. Jangan sampai over jebol deh speaker. Jebol. Nah, yang kedua itu tadi misalnya speakernya ada maksimumnya berapa watt. Ya. Misalnya dia rekomendasi 50 watt, maksimum 100 watt. Jangan kita mau dikasih ampli 300 watt, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi jangan keras-keras ya nyetelnya. Itu aja, kan ada volumenya. Ya. Sekali keras dung aja. Ya, speakernya lepas nanti. Meletek. Itu ya. Nanti yang secara pengukuran itu nggak terlalu bagus, didengerinnya enak. Kebaca semua di sini. Abnormalitas apa gimana? Bukan sesuatu yang karena musicality itu tidak selalu pengukurannya perfect. Iya. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi. Oke. Boleh. Ah? Buset. Wah, ini candid. Rekaman candid, jadi secara nggak sadar kerekam. Jadi kita ngobrol tentang bagaimana melihat speaker itu koheren atau tidak. Bukan koheren. Apa? Linear. Amplinya bisa linear atau enggak? Bisa linear atau enggak? Sorry. Terus juga bagaimana tentang suatu fenomena yang dibilang bahwa sebuah ampli yang secara pengukuran bagus, spek bagus, tapi ternyata didengar nggak enak. Sebaliknya juga gitu. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran di sini. Nah, Pak Daud mungkin bisa cerita nih. Kita coba ya ngukur ampli ini ya. Kita coba ya ukur ya. Nah, ini kita pada frekuensi 10 nih. Speaker ini nggak bisa ngeluarin. Ya. Nah, ini frekuensi 12,5. Gainnya itu 24,4. Di sini nih gain ini. Di sini. Ya. Ya. Nah, ini fasenya 3 derajat. Ya. Ini sekarang jadi 2,7 pada frekuensi 31. Ya. Nah, ini mulai terdengar nih karena speakernya udah mulai mampu untuk mengeluarkan, ya kan? Ini kita lihat, ini 158, gainnya 27. Nah, ini gainnya lurus nih. Nah, ini fasenya udah mendekati 0. Pada 1 kilo fasenya 0. Ya, ini masih 0, 1,5 kilo. Nah, ini fasenya juga 0, 3 kilo. Fase 4 kilo fasenya juga masih 0, 0,48. 6 kilo, 8 kilo fase 0, gainnya tetap sama terus 27 dB. Ini 15, ya kan, ini speaker udah nggak mampu ngeluarin. 19, 20, fasenya tetap lurus. Ya. Jadi ya kalau boleh dibilang amplifier ini sangat bagus gitu loh.
karena dia fasenya dari 10 sampai boleh dibilang sampai 20 kilo lurus dan gainnya juga cukup bagus gitu. Ya. Tapi belum tentu enak ya Pak didengarin. Jadi amplinya punyanya Anda Audio. Ya. Ya, secara kita belum dengerin. Tapi secara spek pengukuran bagus. Bagus. Emang ini dipakai oleh di Audio untuk reference ya, untuk reference Jadi pengukuran. ini custom dibuat oleh Daniel dan Mas Anistari ya. Anistari. Ini khusus buat kita pesen dari beliau kita memang pakai ampli ini untuk measurement. Iya. Karena kita mesti tahu dong kalau mikrofon bagus, ya kan, udah ada software. Tapi kalau amplinya nggak bagus, kalau amplinya nggak linear, ya yang kita ukur meleset semua. Iya. Itu intinya. Tapi didengerin belum tuh enak. Tapi paling nggak kita tahu bener, bagus. Nah kalau yang ampli enak, itu diukur belum tentu bagus. Bisa gitu. Bisa. Yang orang bilang, oh saya mau amplinya yang lebih musikal apa, belum tentu lurus grafiknya. Iya. Belum tentu. Memang ini ampli desain khusus untuk measurement. Iya. Kalau yang untuk dengerin beda lagi speknya. Jadi pengen merasain seberapa nggak enaknya kalau buat didengar. Boleh. Tinggal dibawa ke sono. Tinggal dibawa ke sana. Iya, kita dengerin. Tapi hebat juga ya, Anda Audio bisa membuat sebuah Oh jago. 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 Orang Indonesia kan jago-jago. Iya, banyak sih. Kita punya master-master yang Hebat. hebat. Ya, oke. Demikian. Sisipan. Oke. Oke, setelah kita mendengar dasar-dasar dari pengukuran di bagian pertama yang pasti sudah Anda dengar, sekarang kita mari bicara tentang frekuensi. Sebagai pehobi audio, tentu akan sangat disarankan bila Anda juga setidaknya tahu tentang frekuensi. Kita dalam bahasa sehari-hari kan mendengar ada bass, ada mid, ada high gitu kan, bahasa yang umum. Tapi akan lebih baik bila mengetahui bass itu bermain di berapa hertz, berapa kilohertz, terus juga yang lain-lain. Nah, mari kita ajak Suhu Daud bicara tentang frekuensi sharing. Ya. Oke, Pak Daud. Silakan Pak. Bagaimana kita sebagai pemula audio, sebaiknya mengetahui apa saja sih tentang frekuensi, terus gimana ya hubungan antara frekuensi dengan kalau dengan speaker tuh driver ya, dengan bagaimana berapa inci dari driver itu sanggup bermain di berapa hertz atau kilohertz. Gimana Pak? Ya, gini. Pada dasarnya kan kita bagi 3 ya frekuensi ya secara dasar banget ya, yaitu high, mid, low. Ya kan? High itu ya boleh dibilang di atas 5 kilo, ya kan? Ada juga yang bilang dari 3 kilo sampai 20.000. Itu frekuensi high yang biasanya orang audio menyebut dengan nama Twitter. Bukan Twitter itu ya, tapi memang udah Twitter. Ya, seperti inilah Twitter ya, kira-kira ya kan. Lalu ada frekuensi tengah yang bisa disebut mid range, ya kan. Mid range itu bisa dari mulai 300 Hz sampai sekitar 3 kilo. Ya, biasanya yang ini kira-kira ya sebagainya. Nah, ada juga frekuensi low, ya kan. Frekuensi low itu bisa dibagi beberapa sih. Ada juga yang bilang sub itu biasanya yang antara 20 Hz atau 15 Hz sampai misalnya 50 atau 60 atau 70. Habis itu ada lagi bass itu antara 70 sampai misalnya tadi bisa dibilang itu sekitar 200-300. Nah, kira-kira pembagiannya seperti itu. Ya, gitu ya. Ini artinya. Oke, jadi nanti kita akan minta Pak Daud memberi gambaran kepada kita suara yang
1 kHz itu seperti apa sih kalau didengar kita nih? Suara yang 100 kHz itu seperti apa sih gitu kan? Kita kan tadi kan kalau ngomong dari pada ini kan masih membayangkan ya kayak apa sih gitu kan. Nah, kebetulan ada alat ukur, ada ampli, ada power ya, dan ada display. Oke, Pak Daud, gimana? Ya, kita coba ya, kita setup frekuensi 1 kilo, ya kan? Ya. 1 kHz. 1 kHz. Bentar. Sorry, ini mencetnya 1 Hz. Ya, ini kalau kita ukur, ya kira-kira seperti ini. Bentar. Amplitudonya mungkin terlalu keras ya, kita kasih 500 mV aja. Nah, masih terlalu keras. Kita kasih 200 mV. Ya, ini agak nyaman sedikit. Kalau nggak kupingnya bisa. Nah, ini suara 1 kilo. Suara 1 kilo. Ya. Ya. Jadi kita tahunya dari mana? Ini kita bisa pencet di sini, kita bisa measure, ya kan? Kita masuk ke analyze, kita masuk frekuensi counternya, ya ini keluar di atas ini. Ada tulisannya 1 kHz. Ya, ya. Nah, ini adalah sinyal sinus. Kalau kita bisa lihat, ini adalah sinyal input, ini sinyal output, ya kan? Frekuensinya di 1 kilo. Gitu. Nah, kalau kita ganti frekuensinya, misalnya nih suara di Twitter ya, Ya. kita ganti 10 kilo. 10 kilo seperti ini suaranya. 10 kHz. Ya, ini ada frekuensi counternya juga, ditulis 10 kHz, ya kan? Nah, ini input, ini output. Ya, ini outputnya bukan lebih kecil ya, karena ini ada skalanya aja. Jadi kalau digedein sih bisa. Jadi ingat alat untuk musir tikus. Ya, boleh. Sebetulnya pendengaran manusia itu bisa dengar sampai 20.000 ya, artinya 20 kilo ya. Nah, kita coba setup ya, kalau 20.000 seperti apa? 15.000 dulu deh. 15.000 sih udah cukup tinggi sih. Bentar ya, bentar. Ini 15.000 nih. Mungkin speaker ini udah nggak bisa dengerin, udah nggak bisa keluar. Coba kita turunin pelan-pelan ya. Kalau kita turunin pelan-pelan. Nah, ini 12. Ini 12 kilo. Ini 12.000. Ya, begitu kita naik lagi 13 nih udah nggak mampu. 13 nih udah nggak mampu. Jadi sebetulnya kalau dibilang, wah saya punya Twitter yang bisa sampai 30.000, harus 30.000. Kalau nggak 30.000 jelek, tweetnya belum tentu sih. Gitu. Karena lihat 13.000 aja kita udah susah dengernya. Ini masih bisa denger ya Pak Gatot ya? Masih bisa denger, udah tinggi sekali tapi ya. Ini masih 13 ini baru. Iya. Nah, oke, kita main ke frekuensi bawah sekarang ya. Kita coba ke frekuensi bawah. Kita main di frekuensi, kita turun tadi kan 1 kilo ya, kita turun di 100 ya, 100 Hz deh kita main. Nah, 100 Hz. Nah, kira-kira seperti ini, 100 Hz. Nah, kalau kita turun lagi, bentar. Nah, ini di 84 nih. Karena ada frekuensi counter. Nah, ini 80. Nah, ini di 78. Ini 70. Jadi sebetulnya kalau kuping kita tuh cukup bagus ya. Maksudnya bisa dengar sampai 20 gitu ya. Iya. Tapi memang speaker ini yang nggak mampu ngeluarin karena ini speaker kecil.
Ya, jadi kelemahannya bukan di kuping karena kita nggak bisa dengar yang lebih rendah dari ini, tapi memang speakernya yang Kemampuan ini, dia, ya. kemampuannya dia. Jadi Ya. itu kira-kira gambaran suara 70 sampai 13 kilo lah. Ya. Oke, jadi terima kasih nih pencerahannya. Khususnya kalau saya catat tuh kita perlu menandain ya antara hertz, kilohertz, hertz itu berarti kan mungkin mainnya di bawah, bass yang delosor berapa hertz. Semakin ke bawah angkanya semakin baik dibilang. Jadi apa suara tuh kayak udah bassnya tuh main depth banget gitu ya apa. Terus yang kilohertz tuh mungkin ke atas mainannya. Nah, tapi menarik satu hal saya ingin tanya nih. Jika kita punya ada mungkin speaker kita dikatakan oleh pembuatnya mampu bermain sampai di bawah sekali bassnya. Misalnya say 14 Hz ya seperti speakernya di audio yang Infinity ya? Infinity 2. Ya. Itu 15 ya. 15. Itu bagaimana kita tahu gitu dengan alat ukur ini bahwa speaker itu bisa main di bawah tersebut, gimana Pak Daud? Gini, pertama kita lihat dari source-nya dulu, sumbernya. Jadi kita mesti punya CD atau signal generator yang mampu mengeluarkan suara tersebut, yang mampu mengenerate suara tersebut, ya kan? Nah, setelah dari sumber, misalnya kita ada nih CD apa gitu ya, CD A, CD B yang bisa signal generatornya 15 Hz. Nah, oke, dari CD kita udah punya nih. Kedua, kita lihat dari amplifiernya. Amplifiernya bisa nggak ngeluarin suara rendah? Kalau kita lihat dari spek nih, wah amplifier saya bisa dari 10 Hz misalnya gitu. Wah berarti bisa nih, ya kan? Nah yang ketiga kita lihat dari speakernya. Nah, lihat dari speakernya nih, wah nih di audio bilangnya bisa nih sampai 15. Jadi kalau saya keluarin 15 mestinya bisa. Oke, berarti source ada, oke, ampli oke, speaker oke. Mikrofon kita oke enggak? Wah, ini mikrofon buat ngukur. Gitu. Kalau mikrofon kita lihat speknya, saya beli mikrofon paling mahal lah, saya bisa keluar. Ya udah, kita ukur, pasti keluar. Oh gitu? Iya. Tapi jangan, misalnya mikrofon kita cuma mentok di 20 Hz, kita mau ngukur 15. Ibaratnya punya meterannya nggak cukup panjangnya, jangan disambung-sambung. Kalau meteran bisa disambung-sambung. Ya kan? Nah biasanya kalau kita ngomong mikrofon nih Pak, pabrik ngeluarin nih dari 20 Hz sampai 20 kHz, ya kan? Begitu kita kasih signal di 20 atau 21 atau 22 atau 25, dia udah nggak akurat. Gitu ya? Iya. Karena dia mampunya cuma 20. Iya. Kalau mendekati limitnya kan udah nggak akurat. Betul, cakupan mainnya itu. Iya. Gitu. Jadi kalau kita cari mikrofon yang di bawah 20 Hz. Yang 3 Hz kah atau 5 Hz. Baru dia bisa ngukur yang 15 dengan bagus. Kalau kita, ya silakan Pak. Oh, sorry. Potong. Ya boleh silakan. Jadi pengen tahu mic yang dipakai di audio nih pada saat ngukur itu, boleh tahu dong? Boleh Tahu dong. Bocorannya. Ya, mic yang kita pakai kalau untuk speaker kelas atas ini. Earthworks. Ya, ini. Penampakan ininya boleh nggak? Penampakan dalamnya boleh Pak. Masa dosnya doang. Ya, penampakan dalamnya. Ya, ini. Ya, seperti ini. Wah, sertifikatnya. Ya, ini ada kalibrasi lah. Ya, nggak boleh dikeluarin ya, situ aja ya. Ya. Ya mau dikeluarin boleh nih. Ya, Pak Gatot ya. mau pegang boleh, jangan jatuh aja Pak. Jangan jatuh ya. Oke. Nice look. Oke. Ya. Kenapa dia dibilang ini Pak? Apa ya, very accurate dan main itunya juga jauh rentang itunya dia punya. Jadi ini memang measurement mikrofon, dan measurement mikrofon itu kan ada level-levelnya gitu kan. Nah ini kebetulan yang salah satu yang terbaik. Selain merek Earthworks ada juga BNK itu juga merek-merek bagus yang dipakai di dunia profesional. Ya. Ya. Must have ya untuk
Kalau kita bikin speaker yang mungkin yang sebetulnya kelas sih ini ya. kelas ya kalau kita mau bikin speaker yang istilahnya yang ekstrim, ya kalau speaker 14 itu kan ekstrim ke bawah, ya kan, ya harus punya alat ukur. Tapi kalau kita mau bikin speaker yang dalam tanda kutip nggak usah ekstrim, ya saya rasa beli mikrofon yang biasa ECM 8000 gitu aja sih udah cukup. Ya, udah lebih cukup gitu. Ya. Itu ya tentang frekuensi ya, pengukuran. Oh ya, boleh tahu mungkin Pak Daud alat ukur lain nih. Mungkin kan ini udah ada oscilloscope, ada lagi tadi. Mungkin apa ya untuk mengukur melihat bentuk box khususnya, mungkin kemiringannya, itu kan pengukuran juga tuh. Ya, kita kalau untuk cross check bikin box kemiringan kita bisa pakai ini sih. Namanya apa itu? Protektor. Protektor. Ya. Ini untuk ngukur sudut sih sebetulnya. Jadi ya. pada waktu bikin box kita ngukur sudut geraji potongnya yang sebelah sininya. Jadi ini ada dua, Pak. Ya. Ini ada dua nih. Kita coba dulu nggak kelihatan. Ya, nah ini kalau kita bilang ini 90, jadi sudutnya ini 90. Nah, jadi satu dia ngukur 50, satunya lagi kalau kita taruh di sini ya misalnya nih, ini 15 derajat, yang di sini 60. Artinya yang ini buat sudut potong mata pisaunya, ini yang hasil ukurnya. Oke. Kira-kira seperti itulah. Ya, bagian alat ukur. Ya, Pak Daud tadi ya, gimana, Pak? Frekuensi udah. Terus jadi memang sebuah produk itu sebelum launch di pasar emang harus diukur supaya memang itu menyangkut kelaikan ya atau gimana itu selalu. Jadi ini nih ada topik menarik sih sebetulnya ya, langkah-langkah untuk membuat speaker. Jadi kebanyakan yang terjadi adalah anak-anak zaman sekarang kan udah komputernya jago-jago ya Pak ya. Iya. Jadi pakai program ini, pakai program itu ya kan, udah hebat lah. Nah, cuman kadang-kadang mereka langkahnya ini yang kebalik-kebalik. Oh, itu ya. Ya, urutannya jadi urutannya. Ya, jadi kalau kita bikin itu dari driver kita ukur dulu, meskipun udah ada TS parameter dari pabrik. Ya. Kita ukur lagi TS parameternya, ya kan, masing-masing. Nah, setelah ukur TS parameter kita desain boxnya. Kita desain boxnya. Ya. Nah, setelah kita desain boxnya udah jadi apa yang kita mau, ya kan? Nah, kita baru desain crossover. Oh, terakhir. Ya. Nah, kita desain crossovernya berdasarkan apa? Berdasarkan driver di dalam box. Nah, kebanyakan mereka terbalik. Begitu udah dapat TS parameter, mereka desain crossover dulu, baru desain boxnya. Dampaknya apa? Kacau lah. Kacau ya. Karena crossover itu yang menjembatani antara box dengan si driver. Iya. Ya. Jadi kalau kadang saya mau pilih driver ini, saya mau gabungin sama driver ini, dia bikin crossovernya dulu tanpa memperdulikan boxnya ini sebetulnya berapa frekuensi yang dia mau keluarin dari sini, yang mau di cutting ke sini berapa. Dia bikin cuttingnya dulu berdasarkan spek. Baru dimasukin ke box, pasti kacau. Jadi kita masukin ke box dulu, udah tahu drivernya, TS parameter diukur, masing-masing masukin ke box. Dari masukin ke box, kita ukur behaviornya ini kayak gimana, behaviornya ini kayak gimana di dalam box, baru kita bikin crossover. Jadi hampir itu the final step ya, Yes. crossover itu. Ya. Padahal itu the brain-nya ya. Ya, itu yang namanya crossover. Jadi dia yang menjembatani antara si mid range dengan si Twitter, behaviornya, tingkah lakunya di dalam box. Iya. Supaya suaranya bisa keluarnya itu kita bilang koheren atau linear atau apalah. Itulah kenapa orang bilang membuat speaker tuh jauh lebih sulit ya ketimbang
Ampli ya. Speaker sulit karena beberapa disiplin ilmu. Iya. Satu, akustik yang di dalam box. Iya. Kedua, kita mesti hitung volume dalam boxnya itu. Iya. Lalu kalau kita mau bikin portet, arahnya kemana portetnya? Mau ke depan kah atau ke belakang? Kalau ke belakang kita mesti hitung lagi, itu woofernya mesti muter supaya sampai ke kuping ke depan. Make it sure fasenya nggak kebalik. Kan kayak gitu, ya kan? Nah, habis itu kita mesti tahu crossover point-nya dari si tweeter dan crossover point-nya dari si woofer, dipotongnya di titik berapa, ya kan? Nah, ya setelah itu baru masalah damping dan lain-lain. Iya. Jadi memang cukup complicated sih. Iya. Apalagi ini dibanding bikin Amora, ini more complicated ya. Semakin gede dia melahirkan masalah yang kian itu, benar nggak? Iya dan tidak. Iya Jadi dan tidak. sebetulnya semakin rendah frekuensinya, masalahnya akan semakin banyak. Oh. Kalau kita bisa bilang speaker itu bisa ngeluarin 15 Hz, itu problemnya makin banyak. Karena untuk bisa mengeluarkan 15 Hz dengan driver yang besar, itu kita butuh tenaga yang besar supaya bisa ngeluarin itu. Kebetulan ini aktif. Ya. Nah, pada saat kita main aktif pun itu ada problemnya. Problemnya waktu kita kasih 700 watt, apakah boxnya ini bisa tahan nggak? Benar. Bisa contain, Bisa rigid. bisa rigid nggak? Iya. Waktu kita geber segitu. Salah satu ininya, siasatnya ya pakai kayu yang benar-benar ini ya. Kayu iya, tapi kayu itu tidak menjamin. Jadi kita brace. Oh, brace. Nah, Oke. nah brace-nya itu bisa aktif, bisa pasif. Ya. Nah, kalau keunggulannya kalau kita pakai brace aktif, itu adalah frekuensi dari woofernya ini, natural dari woofer, frekuensi dari boxnya ini, kita bisa tune di atas frekuensi dari woofernya sendiri. Contoh misalnya kita mau keluarin ini di 100 Ya. Hz. Ya. Maka frekuensi natural frekuensi dari boxnya ini kita bisa naikin 4 kali lipat di 400 Hz. Pada saat dia keluarin 100 Hz, ini tidak terganggu, tidak mengeluarkan resonan. Oh, Jadi resonannya kita naikin. naikin ya. Ya. Oke. Ya, menarik juga tuh. Oke. Jadi kira-kira demikian. Betapa pentingnya sebuah pengukuran dalam sebuah alat audio. Kita jadi ini sebagai alat untuk memberi arahan juga ya Pak ya untuk para pengguna ya, bahwa produk ini seharusnya digunakan dengan demikian bersama dengan beberapa pasangan yang seperti demikian gitu ya. Ya. Mungkin ada lagi pengukuran tuh fungsinya. Kebanyakan kan ini masih ada pro dan kontra, ya kan. Sebetulnya pengukuran itu penting nggak sih, gitu kan? Apakah yang penting itu didengerin aja enak, gitu Iya, kan? Nah, betul. ya kan. Ada pertanyaan juga, mana lebih penting? Pengukuran Kita lihat pengukurannya bagus, suara bagus, atau suara benar ya? suara benar. Suara benar. Ya kalau orang awam sih, kalau misalnya saya mau beli speaker, saya sih nggak terlalu peduli pengukuran ya. Saya kan mau belinya suara. Iya. Mau ngukurnya bagaimana tuh kan terserah engineer-nya, Iya, ujung-ujungnya kan ya. terserah desainernya. Mau kita lihat di kertas suara pengukurannya luar biasa, tapi kalau didengerinnya cempreng ya saya nggak beli speakernya kalau saya sih. Tapi kalau kita sebagai desainer, ya kan, ya pengukuran itu mutlak, Iya. bukan optional. Pengukuran itu mutlak supaya apa? Supaya produknya long lasting. Oh, Digeber nggak putus twitternya, iya. nggak sember. Iya. Nah itu kan kita mesti ukur semua. Iya. Nah mengenai suaranya enak nggak enak itu berangkatnya harus dari pengukuran dulu. Oh gitu. Pengukurannya udah dapet, udah benar, crossover point-nya udah benar, resonansinya udah bagus, total harmonic distortion-nya udah rendah, itu kan semua kita ukur. Udah gitu baru kita cari suaranya yang enak. Ya. Gitu ya. Ya. Nah, walaupun emang ujung-ujungnya sebagaimana suaranya, tapi tetap yang namanya hasil pengukuran tuh ada juga kaitannya dengan suara yang bagaimana suara yang dynamic or maybe
enak untuk pakai ngayun-ngayun gitu ya. Ya nggak bolong-bolong suaranya, Bolong-bolong. atau suaranya biasanya cenderung di satu frekuensi, range frekuensi tertentu yang teriak. Ya, Jadi misalnya mid bass-nya tuh teriak, tapi high-nya buntung atau low-nya nggak Ya. ada, kan seperti itu, Pak. betul. Jadi bagaimana dia menyikapi rekaman, kalau rekaman itu kita memutar rekaman yang katakanlah rekaman jahat ya, yang ininya agresif, treble-nya. Nah, sakit nggak di telinga tuh? Itu juga terkait dengan spesifikasi ya. Betul. Oke. Jadi demikian obrolan kami buat Hi-Fi Indonesia dengan Bapak Daud dari D-Audio tentang pengukuran. Terima kasih untuk bapak-bapak yang stay tune tetap di podcast dari What Hi-Fi Indonesia ini. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan yang berbeda, dengan insan audio yang berbeda. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Gatot, terima kasih. Oke. Jika ada pertanyaan, mungkin bolehlah WA ke nomor yang tercantum di bawah ini. Salam audio. Sampai jumpa. Terima kasih.